Oke, good morning everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kali ini masuk di bab 3 ya, yaitu kita akan mempelajari tentang konsep dasar manajemen proses. Kemudian ada pengendalian proses, ada diagram state proses, implementasi proses, tabel citra proses, dan elemen citra proses. Oke, masuk di bab 3 ya. Konsep dasar manajemen proses itu adalah program yang sedang dieksekusi ya. Unit terkecil yang secara individu memiliki sumber daya dan dijadwalkan oleh sistem operasi atau SO ya. SO mengelola semua proses di sistem dan mengalokasikan sumber daya ke proses-proses sesuai dengan kebijakan di antara program-program untuk memenuhi sasaran sistem ya. Ada dua jenis program di antaranya yaitu program independen atau tidak bergantung, dan yang kedua yaitu satu program pada suatu saat atau one program at any instant ya. Oke, pada bab sebelumnya kita telah mempelajari tentang proses dan treat ya. Masih ingat ya, proses dan treat. Kemudian pada konsep dasar dari manajemen proses sendiri itu sebenarnya ada 4 proses ya. Yang pertama yaitu multi-programming, kedua yaitu pseudo-parallelism, yang ketiga multi-processing, dan yang keempat distributed processing. Untuk multiprogramming sendiri itu adalah suatu metode yang memungkinkan dua program atau lebih dijalankan secara serentak dalam sebuah komputer dan berbagi sumber daya dalam waktu yang berlainan. Itu untuk multiprogramming. Sedangkan untuk pseudoparallelisme itu adalah kegiatan perpindahan dari satu proses ke proses dilakukan secara cepat bagi pemakai atau user seolah-olah bekerja secara paralel ya. Itu untuk pseudo-parallelism. Kemudian multiprocessing. Multiprocessing ini adalah manajemen banyak proses di komputer multiprosesor. Dengan kata lain, komputer dengan banyak pemroses di satu proses komputer dengan masing-masing proses melakukan pemrosesan secara independen. Itu untuk multiprocessing ya. Kemudian ada distributed processing, yaitu pemrosesan distribusi dengan menggunakan lebih dari satu prosesor untuk melakukan pemrosesan untuk tugas individu yang disebut dengan client server. Itu yang untuk client server, melakukan tugas individu ya, client server. Nah, sedangkan untuk mengerjakan semua proses pengelolaan data secara bersama antara manajemen banyak proses ya, banyak sekali prosesnya seperti itu. Yang dieksekusi di banyak sistem komputer yang tersebar atau terdistribusi itu disebut dengan multi-tier server aplikasi. Nah, ini adalah model dari proses distribusi client server ya, di mana ada database yang tersimpan di server kemudian diakses oleh klien-klien ya. Itu gambaran dari arsitektur proses distribusi client server. Oke, masuk ke model multi-tier server aplikasi ya. Di sini ada arsitektur dari distribusi multi-tier server aplikasi. Server aplikasi itu adalah sebuah proses yang menyediakan akses ke data untuk klien dan melakukan beberapa pemrosesan klien ya, sehingga menghapus beberapa beban dari database server. Ini banyak-banyak sekali kan server. Nah, di sini ada aplikasinya. Aplikasi server 1, 2, 3. Kemudian ini klien untuk meminta permintaan klien. Itu dilayani di sini oleh server aplikasi. Oke, masuk ke pengendalian proses. Kebutuhan utama pengendalian proses oleh sistem operasi dapat dinyatakan dengan mengacu ke proses ya, yaitu
interleave atau saling melanjutkan. Oke, yang kedua yaitu mengikuti kebijakan tertentu, dan yang ketiga mendukung komunikasi antar proses dan penciptaan proses. Oke, itu ya untuk pengendalian proses. Nanti teman-teman bisa melanjutkan membaca modul bab 3 ya. Di situ ada beberapa penjelasan tentang interleave, kemudian mengikuti kebijakan tertentu, mendukung komunikasi antar proses dan penciptaan proses. Baik, masuk ke diagram state process ya. Diagram state process pada dasarnya bentuk diagram state itu dibagi menjadi dua, yaitu diagram state proses dasar dan diagram state proses lanjut. Nah, ini adalah gambaran dari diagram state proses dengan 3 keadaan atau dasar ya. Ada di sini ada running ya. Running itu memproses data, mengeksekusi instruksi proses tersebut ya. Kemudian ada ready di sini. Ready itu memproses siap dieksekusi ya, artinya. Kemudian pada saat ready itu pemrosesan tidak tersedia untuk mengeksekusi proses ini. Nah, kemudian ada block, yaitu proses menunggu kejadian atau event untuk melengkapi tugasnya ya. Nah, jadi untuk membaca state proses dengan 3 keadaan, teman-teman nanti bisa mempelajari lebih lanjut di modul bab 3 di halaman 25. Untuk diagram state proses lanjut itu ada 5 keadaan ya. Yang tadi yang untuk state dasar itu kan ada running, ready, dan block. Nah, untuk lanjut itu ditambah 2, yaitu suspended ready dan suspended block. Nah, nanti teman-teman juga bisa baca modulnya di situ. Di halaman 26 ya, itu ada beberapa keadaan ya, bagaimana dia itu tertunda ya untuk proses ready-nya ataupun bloknya ya. Masuk ke implementasi proses, itu tiap proses mempunyai state ya yang perlu diperhatikan oleh sistem operasi ya. Sistem operasi mencatat state proses dengan beragam tabel ya, antara lain ada tabel informasi manajemen memori, ada tabel informasi manajemen input output atau masukan keluaran ya. Ada juga tabel informasi sistem file. Kemudian yang keempat yaitu ada tabel proses. Nah, dalam tabel proses ini ya, pengelolaan informasi proses di sebuah sistem operasi itu lokasinya ada di memori. Nah, tabel juga berisi status dan atribut proses lainnya. Nah, untuk proses ditempatkan di memori utama di lokasi tertentu, proses mempunyai satu ruang alamat tersendiri ya. Nah, ruang alamat yang digunakan proses disebut dengan citra proses atau proses image. Nah, kemudian ada tabel citra proses ya, di mana data pemakai itu bagian yang dapat dimodifikasi berupa data program, daerah start pemakai. Kemudian ada program pemakai, itu program biner yang dieksekusi ya. Ingat ya, program biner itu tentang 0 dan 1 ya. Nah, kemudian stack system itu digunakan untuk menyimpan parameter dan alamat pemanggilan untuk prosedur dan sistem call. Kemudian ada PCB, kemarin kita belajar ya tentang PCB, sedikit kita singgung di bab 2. Itu program control box ya, berisi informasi yang diperlukan oleh sistem operasi dengan pengendalian proses ya. Nah, ini. Oke, masuk ke elemen citra proses. Nah, ini adalah elemen-elemen dari citra proses. Jadi bagaimana sih sebenarnya sistem operasi itu dapat menampilkan sebuah citra atau gambar atau memproses sebuah gambar. Padahal kan komputer itu kan bisanya dia mengerjakan hanya angka 0 dan 1 ya. Nah, ini bagian-bagian dari sistem operasi, elemen
citra proses. Nah, itu ada memori ya elemennya, kemudian ada device itu ya termasuk perangkat input output dan sebagainya ya. Kemudian ada file, kemudian ada proses. Nah, saya kira cukup untuk bab 3 ya. Teman-teman bisa pelajari nanti di modul di LMS. Jangan lupa dibaca dan juga dipelajari, kemudian dikerjakan kuisnya. Dari saya cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Sarangeo.